kita semua. Nama saya Rahel Ainti Sinaga dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi saya mengangkat kasus tragedi Trisakti. Jadi tragedi Trisakti adalah peristiwa yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Soeharto pada 12 Mei 1998. Pada tragedi tersebut ada 4 mahasiswa yang gugur saat penembakan. Saat itu, para mahasiswa sedang melakukan demonstrasi kepada Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya dikarenakan masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil kerja Soeharto, terlebih lagi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi. Untuk kronologi dari tragedi Trisakti sendiri akan saya jelaskan. Jadi, pertama kali pada tanggal 12 Mei 1998 pada pukul tengah 11 atau 10.30 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa saat itu tengah berkumpul di parkiran depan gedung Syarik Tiakep. Pada pukul 10.45 sampai jam 11 pas dilakukan penurunan bendera setengah tiang sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menyatakan bentuk kesedihan terhadap situasi Indonesia saat itu. Kemudian pada tanggal pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, aparat mulai berdatangan, tetapi demonstran tetap fokus pada tujuannya dan berjalan menuju gerbang arah Jalan Jenderal S. Parman untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR atau MPR. Pada pukul 12.40 WIB, demonstran terhadang di depan kantor wali kota Jakarta Barat dan terjadi diskusi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu yaitu pihak aparat dan juga pihak mahasiswa. Akhirnya setelah terjadi perundingan, pihak mahasiswa menyatakan bersedia untuk mundur dari demonstrasi ini dan kemudian mundur pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 5 sore saat demonstran tengah mundur, sejumlah aparat yang tergabung di dalam barisan mengejek ke arah mahasiswa tersebut dengan kata-kata kasar ataupun kata-kata kotor. Dan tentunya situasi memanas saat itu. Terlebih lagi ada suara tembakan yang menyebabkan aparat terpancing untuk melakukan penembakan secara membabi buta. Gas air mata juga dilemparkan kepada mahasiswa dan aksi pemukulan dengan pentungan juga dilaksanakan terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut. Situasi menjadi kacau dan sejumlah mahasiswa yang ada di sana ataupun melakukan aksi demonstrasi tersebut hampir secara keseluruhan segera berlari menuju ke dalam gedung Universitas Trisakti tersebut. Terlebih lagi, ada aparat kepolisian ataupun beberapa aparat kepolisian yang menembaki dari arah jembatan layang dan ada empat korban dari tragedi Trisakti tersebut. Saat terjadi penembakan, ada 4 korban dikarenakan peluru mengenai badan mereka. 4 korban tersebut yang pertama yaitu Elang Wulan Lesmana. Dia lahir pada tahun 1978 dan meninggal pada tahun 1998 dikarenakan oleh penembakan tersebut. Yang kedua adalah Heri Hertanto yang lahir pada tahun 1977 dan meninggal pada tahun 1998 dikarenakan korban penembakan di Trisakti tersebut. Yang ketiga adalah Hafidin Ryan yang lahir pada tahun 1976 dan meninggal pada tahun 1998. Dan korban yang terakhir yaitu Hendriawan Singh yang lahir pada tahun 1975 dan meninggal pada tahun 1998 dikarenakan oleh peristiwa Trisakti tersebut. Tragedi Trisakti tersebut telah menghasilkan 4 korban nyawa yang sebenarnya mereka bertujuan untuk melakukan aksi demonstrasi dan menyatakan pendapat mereka bahwa mereka menginginkan Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Tetapi sayang sekali saat melakukan aksi demonstrasi mereka kehilangan nyawanya. Tentu saja itu meninggalkan berita duka cita terhadap mahasiswa Trisakti tersebut. Sehingga setiap tanggal 12 Mei
setiap tahunnya, para mahasiswa dari seluruh Indonesia bergabung untuk menyatakan belasungkawa mereka dan mengenang kembali peristiwa Trisakti tersebut. Jadi, hak-hak yang dilanggar yang pertama yaitu hak untuk hidup, hak yang kedua yang dilanggar adalah hak untuk menyatakan pendapat, dan hak yang ketiga yang dilanggar yaitu adalah hak atas keamanan dan perlindungan. Dan juga solusi untuk permasalahan tersebut, yang pertama adalah sanksi hukum. Sanksi hukum untuk aparat-aparat yang telah melanggar aturan dan tidak seharusnya melakukan aksi penembakan tersebut. Yang kedua adalah rehabilitasi korban. Tentu saja ada banyak korban yang terluka secara fisik maupun psikis dari tragedi Trisakti tersebut dan diperlukan rehabilitasi untuk korban-korban tersebut. Dan yang ketiga adalah permintaan maaf dari pihak aparat polisi tersebut. Dan juga yang keempat adalah perlunya adanya pendidikan ataupun kesadaran bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang lagi, dan juga aparat-aparat tersebut tidak lagi mengulangi kejadian seperti itu lagi. Baik, ayat Alkitab yang sesuai dengan kejadian Trisakti tersebut dapat kita lihat di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian isi firman tersebut, yaitu, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, dari ayat ini dikatakan bahwa kita sebagai sesama manusia harus mengasihi sesama manusia dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, termasuk itu hak untuk hidup, hak untuk memberikan pendapat, maupun hak untuk merasa bebas, ataupun hak untuk merasa dilindungi dan juga terhindar dari kekerasan. Demikian dari ayat Alkitab yang saya sampaikan, kiranya kita semua dapat terhindar dari segala pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.